Puji Tuhan, salam sukacita buat semua teman-teman, dimanapun Anda berada. Kami dengan hati yang penuh dengan sukacita, kembali hadir untuk berbagi kasih, berbagi kehidupan, dan kami berdoa terus buat semua yang menyaksikan acara ini, kiranya kebaikan Tuhan yang sempurna turun dan hadir untuk memberkati semua kita yang ada pada saat ini secara bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Minta maaf ini suaranya lagi feedback. Oke. Kami hadir kembali untuk berbagi kasih bagi semua teman-teman dimanapun Anda berada. Dan kami berdoa semua kita ada di dalam kebaikan Tuhan, ada di dalam anugerah, kemurahan, dan kasih Tuhan, dan sedapat-dapatnya bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Iya, mohon maaf ini kelihatannya sedikit agak gangguan. Ya oke. Pada malam hari ini kita menghadirkan seorang narasumber bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya. Pada waktu dia masih remaja belia, Tuhan menghampiri Mas Rio untuk dibawa ke tahtanya dan kemudian juga diperlihatkan tentang alam maut, neraka, tempat penghukuman bagi banyak manusia. Nah, untuk kisah lengkapnya kita akan segera dengarkan bagaimana Mas Rio pada saat itu dia sedang ada di dalam pendidikan pesantren, kemudian Tuhan Yesus menjumpai dia dan Tuhan Yesus memperkenalkan kasih dan kuasanya yang begitu luar biasa, sehingga membuat Mas Rio bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oke, kita akan segera mendengarkan kesaksian dari Mas Rio. Selamat malam Mas Rio. Ya, selamat malam Pak Bapak Pendeta Yusuf. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik selalu. Amin, puji Tuhan. Ya, ini Mas Rio ini punya kesaksian sangat luar biasa ya. Karena saya dengar saja tadi saya sangat diberkati dan saya juga berterima kasih Mas Rio berkenan bermurah hati untuk mau berbagi kepada teman-teman yang sudah setia dan yang selalu mengikuti channel ini. Bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang diperkenalkan kepada Mas Rio. Dan ini untuk kita pahami supaya kita bisa menyimak sampai dengan selesai kisah dari seorang anak remaja belia yang dibawa Tuhan untuk memperlihatkan neraka dan surga. Oke, Mas Rio, bisa dibagikan kesaksiannya ya? Silakan Mas Rio. Ya. Salam semuanya, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Terima kasih untuk pada malam hari ini kalau Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan bisa mau menunggu kesaksian saya Pak hingga pada malam hari ini boleh tanya. Bapak Ibu sebelum saya bersaksi, mari kita satu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat pada malam hari ini yang sangat ajaib, yang sangat mulia, di mana boleh kami berada di sini Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapak, sebentar hamba-Mu memberikan sedikit kesaksian di mana hamba dahulu Tuhan
engkau jumpai hamba di satu lautan api yang sangat dalam, lautan api yang tidak ujungnya Tuhan, tapi engkau Allah sendiri, Yesus Kristus yang menyatakan kuasa, menyatakan kasih kepada hamba, yang kepada dahulu saya bukan seorang Kristen, tapi engkau mau menjumpai pribadi Tuhan. Di dalam nama Yesus sampai serahkan kesaksian ini untuk kemuliaan hanya Yesus Kristus saja. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya adalah Rio Firmansyah. Saya lahir dan dibesarkan dari Jakarta. Dan papa saya asli dari suku Minangkabau, yaitu Kota Padang. Dan mama saya asli daripada Palembang, Sumatera Selatan. Kuasa Tuhan yang sangat mulia, kuasa Tuhan yang sangat luar, di mana 9 tahun yang lalu Tuhan izinkan saya berjumpa yang namanya yang punya kerajaan surga. Yang kita ketahui di mana dahulu saya bukan seorang Kristen, Bapak Ibu, sejak lahir sampai besar, sampai seumur saya 12 tahun, dan tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil, di mana waktu itu saya berjumpa langsung yang punya surga pada tahun 2011 bulan Juni, dan tepatnya Juru Selamat. Baik, sebelum saya mengenal Tuhan lebih jauh, saya mengenal teman saya dahulu, seorang Kristen, Chinese, di mana, dan begitu mama saya ada anaknya itu ada 3, di mana abang saya itu dioper asuh, dan kami semua itu 3 bersaudara itu dioper asuh, Bapak Ibu Saudara. Yang satu ada di Batam, yang abang saya di Bekasi. Ketika mama saya sudah menjadi single parent, yang ditinggalkan oleh bapak saya, semua anak-anaknya dioper asuh. Demikian juga pada waktu itu kelas 3 SD, saya sekolah di Bekasi waktu itu SD-nya, dan saya sejak kecil saya sudah didoktrin harus benci Kristen. Saya dahulu, Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah mengetahui sedikit pun tentang yang namanya Kristen, tetapi yang diajarkan, yang didoktrin, saya harus membenci yang namanya Kristen. Apalagi terlebih-lebih saya ketemu yang namanya Injil. Ini dulu, kitab ini dulu saya injak-injak, tetapi kuasa Tuhan yang amat ajaib, kuasa Tuhan yang amat sangat luar biasa, saya berjumpa oleh Tuhan Yesus Kristus secara langsung ke surga dan neraka. Dan pada waktu itu saya mempunyai teman sebangku saya kelas 3 SD, namanya Riandri Antonius. Semoga teman saya waktu SD namanya Riandri Antonius bisa menonton tayangan ini dan saya bisa ketemu oleh beliau, karena saya punya teman itu, saya sangat benci dia. Dia punya Alkitab, saya robek-robek, dan sebelum itu saya melihat ada satu sosok bapak-bapak. Mengapa setiap pagi dia mengantar anaknya ke sekolah, setelah anaknya masuk sekolah, dia selalu membaca yang namanya Alkitab. Ini Injil. Setiap hari dia baca. Setiap hari dia baca, dari mana-mana dia baca setiap hari. Sampai saya perhatikan tuh lama sekali dia baca. Dan akhirnya saya berkata seperti ini. Ini orang tiap hari baca apa ya? Atau dia baca komik, atau baca apa? Saya nggak ngerti itu baca apa. Dan akhirnya saya ketemu teman saya lagi, kebetulan di dalam tasnya dia ada Alkitab seperti ini, tapi dia dulu kecil warna hitam. Saya buka Alkitab itu dan saya nggak mau baca, saya nggak ngerti, tapi di situ ada namanya Yesus Kristus bacanya. Serontak saya berpikir di pikiran saya seperti ini. Apakah waktu itu teman saya ini bukan seorang Islam? Gitu. Nah, saya berpikir ini seorang Kristen, berarti kalau orang Kristen saya harus benci dong. Soalnya nggak ada lagi agama selain Islam di muka bumi yang bisa dibela oleh Tuhan waktu saya dulu. Saya benci, saya kira setiap hari saya benci dia, saya marahi dia, uang yang saya palakin, dia punya Alkitab, saya robek-robek, saya injak-injak, saya bakar semuanya, dan akhirnya saya buang. Tetapi teman saya dan orang tuanya ini tidak marah, Bapak Ibu Saudara, melainkan dia mendoakan saya dari jauh dari rumahnya.
Dan akhirnya dia tuh punya sepupu ya Bapak Ibu Saudara. Dia punya sepupu itu kira-kira dia orangnya kurang-kurang gitulah. Istilahnya dia kurang-kurang. Setiap hari memang kita itu main waktu itu. Waktu main, dan akhirnya saya ajak main sampai jauh-jauh di Bekasi, sampai dengan kereta, saya tinggalkan dia. Karena dia masih kecil, dan saya waktu itu masih kecil, cuma saya kira-kira saya sudah pokoknya asik-asik lah gitu waktu itu. Akhirnya saya kasih tinggal, nyasarlah dia di kota Bekasi pada waktu itu. Nggak lama kemudian, beberapa hari kemudian, bapaknya itu datang ke rumah paman saya di Bekasi. Dan mereka mengatakan, anak saya ini kemana? Anak ini saya kemana? Saya bilang, saya nggak tahu. Padahal hati saya, anak ini saya yang ajak dia nyasar. Sampai saya paling benci yang namanya orang Kristen. Dan akhirnya, waktu berjalanlah waktu, di mana saya nggak betah di rumah paman saya, karena saya seorang pemberontak. Saya nggak mau karena saya disuruh tinggalkan oleh bapak saya, karena saya anak nomor 2 yang paling disayang oleh bapak saya. Saya mau minta apa aja, mainan ini, saya mau ke sini, saya mau ke situ, selalu dituruti. Tetapi ketika papa saya sudah tiada, dipanggil Tuhan, saya merasa sedih. Kenapa bapak saya seorang baik tidak ada? Bisa secepatnya dia meninggalkan kami semua. Dan akhirnya saya menjadi seorang pemberontak. Seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu Saudara, saya dimasukin ke pesantren waktu itu. Itu tuh sekitar saya, kalau nggak salah, kelas 4 SD saya di pesantren, hanya 1 tahunan saya di pesantren, yang itu namanya di Al-Habib Asghar bin Mahdi Nurul Iman, letaknya dia ada di Parung Bogor, itu Ciseeng. Ya, di situ saya menjalani hari-hari saya. Jadi saya pemberontaknya itu agak kurang. Jadi saya sering ngaji, saya sering sholat, saya sering sekolah di situ juga. Saya sering mendengar ceramah Habib, itu namanya Habib bin Mahdi waktu itu ya. Dengan mereka itu Habib itu bagus sekali, ceramahnya bagus, orangnya baik hati. Saya kalau datang itu sering salaman, selalu kepala saya diusap. Saya merasakan enak di situ. Tapi Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia, betapa kemuliaannya luar biasa. Dia Injil saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Di mana pada tahun 2011, bulan Juni, sekitar saya kelas mau lulus SD waktu itu, atau 4, 5, waktu itu kan 5, 6. Setelah saya di pesantren itu, saya diinjili yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Padahal pada waktu itu, saya nggak ngerti apa sih itu Tuhan Yesus Kristus, masa dia bisa datang atau gimana. Dan hari itu ketika saya libur di pesantren, saya main, Bapak Ibu Saudara. Kalau anak-anak zaman dulu pasti tahu lah, sampai sekarang main warnet, game online, Point Blank, Iodine, pasti yang nonton ini, kalau saya ngomong seperti ini, pasti saudara-saudara bakal tahu apa yang saya mainkan. Sehingga setiap hari saya main, karena itu libur saya asik, saya main sampai pagi, saya tidak ingat waktu, saya dari pemain game, saya selalu menunaikan namanya sholat subuh, Zohor, Asar, Maghrib, Isya, sholat duha pun, dan tahajud itu saya tidak pernah tinggalkan. Atau Mas Rio sebentar, Mas Rio. Iya. Mas Rio sebentar, sorry. Mas Rio ini pakai laptop apa handphone, Mas Rio? Pakai laptop, Pak. Halo? Ya, bisa halo, diganti Pak, pakai handphone nggak? Kita soalnya laptop kelihatannya jelas ya. Kayaknya kalau coba pakai handphone bisa nggak, Mas Rio? Ini jelas sih. Cuma kadang-kadang dia agak ini suaranya, agak apa namanya? Iya gitu. Tapi di sini bagus, Pak. Ya, sebentar. Jadi gimana? Ya, sebentar, teman-teman yang menyaksikan acara, sebentar Mas Rio. Teman-teman yang menyaksikan acara ini tolong di komen ya kalau suaranya kurang jelas, jadi nanti bisa diganti ini pakai handphone aja. Ya. Jadi sebentar Mas Rio. Coba. Ya, suaranya mendengung Mas Rio, bisa pakai handphone aja kali ya. Oke. Bentar ini, ya. Ya, bentar, coba diganti pakai handphone aja dulu. Saya ganti ya, saudara-saudara, maaf karena saya pakai kuota jadi agak gimana gitu.
Ya, ya, ya. WhatsApp. Ya, oke. Jadi yang ini mana saya akhiri dulu. Ya, teman-teman mohon sabar sebentar ya. Ini lagi perangkatnya kita coba maksimalkan dulu. Karena pakai laptop agak mendengung suaranya. Jadi kurang mungkin sewaktu-waktu bisa jadi kurang jelas didengarnya. Ya, kita mohon sabar sebentar dan kiranya kita bisa terus setia di dalam Tuhan dan semakin dikuatkan dan diberkati oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, dan kita yang ada di dalam Tuhan, biarlah iman kita semakin teguh, karena apa yang akan dibagikan oleh Mas Rio ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dahsyat, bagaimana Tuhan memperlihatkan alam maut atau neraka. Nah, di situ ada begitu banyak manusia, berjuta-juta manusia, dengan teriakan yang begitu memilukan, dengan teriakan yang begitu histeris. Oleh sebab itu, saya merasa sangat penting untuk menghadirkan kesaksian ini, supaya kita sebagai umat Tuhan benar-benar bisa mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kebanyakan saya lihat orang Kristen kadang-kadang juga tidak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ya, oleh sebab itu, biarlah kita dengar kesaksian ini dan kita bisa mempersiapkan diri supaya jangan sampai Tuhan Yesus sudah mati buat kita sudah diberikan tiket, tetapi tiketnya kita tidak bisa gunakan dengan baik, ya. Kita harus benar-benar melihat kasih karunia Tuhan itu sebagai ucapan terima kasih, dan kalau orang yang berterima kasih artinya dia benar-benar hidup bersungguh-sungguh kepada yang telah memberikan kebaikan kepada dia, ya. Banyak orang Kristen yang merasa kalau sudah Kristen nggak apa-apa berbuat dosa sekali-sekali, ya, atau dosa kecil. Sebetulnya di mata Tuhan dosa kecil, dosa besar itu semuanya dosa, ya. Itu semuanya sangat menjijikan karena dosa itu berasal dari kuasa kegelapan, itu berasal dari iblis, dan Tuhan sangat berduka, Tuhan sangat sedih kalau melihat anak-anaknya yang telah dibasuh dengan darahnya, dikuduskan, disucikan, ditahirkan, terus kemudian masih jatuh bangun di dalam dosa. Nah, kesaksian daripada Mas Rio ini sangat penting buat kita untuk kita tidak terlalu berbangga diri dengan kekristenan, tapi kita berbangga diri karena kita memang benar-benar menjadi orang Kristen, artinya menjadi pengikut Kristus. Apa artinya pengikut Kristus? Artinya mengikuti semua langkah, semua cara yang pernah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ya, bagaimana Tuhan Yesus berkomunikasi, berkata-kata, itu kita harus ikuti semua. Ya. Jadi firman yang diucapkan Tuhan itu harus hidup di dalam kita. Bukan hanya sekedar kita menjadi pengikut Tuhan Yesus karena kita punya orang tua, atau bukan sekedar kita menjadi pengikut Kristus karena kita lagi butuh pertolongan dari Tuhan, bukan, ya. Kita harus benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Ya, Mas Rio. Ya, halo. Ya, halo. Ya, bisa dengar? Bentar, ini yang kurang. Halo. Ya, halo Pak. Ya, bisa dengar nggak Mas Rio? Bisa dengar Pak. Oke. Kalau bisa dengar, ya silakan. Baik teman-teman, kita akan segera lanjutkan kesaksian dari Mas Rio. Mohon maaf tadi kalau agak sedikit mendengung atau mungkin kurang jelas terdengarnya, ya. Jadi bisa dilanjutkan Mas Rio, silakan. Bentar, oke. Bentar. Tapi ini suara sudah oke ya? Sudah. Bapak Ibu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, tadi ada sedikit kesalahan karena saya pakai kuota, jadi kan saya masukkan ke hotspot ke komputer, jadi suaranya agak mendengung karena faktor sinyal juga ya. Oke, baik.
saya akan lanjutkan. Tadi kalau nggak salah sampai di, saya ambil aja dari ini ya, saya punya sahabat saya. Oke, waktu itu saya punya sahabat namanya Riyandi Antonius, yang bisa Bapak Ibu saksikan tadi, di mana pada waktu itu saya nggak ngerti, maksudnya seperti ini, saya harus, keluarga saya harus mendoktrin. Saya tidak percaya yang namanya orang Kristen atau bagaimana, tetapi semuanya Halo, Mas Rio. halo. Halo, suaranya hilang Mas Ya, Rio. mohon maaf tadi kalau pakai handphone pasti ada yang telepon. Ya, mohon maaf Bapak Ibu Oh, Saudara. begitu. Ya, saya lanjutkan. Iya, iya, iya. Tadi di mana Oke. sepupunya teman-teman saya itu orang ada kurang-kurang dan saya ambil, saya ajak dia main sampai dia tersesat, dan orang tua itu datang kepada rumah paman saya, dan dia berkata kepada paman saya, kemana anak saya kemarin main sama Rio. Dan akhirnya saya berkata seperti ini, saya nggak ngerti, saya nggak tahu anak si itu kemana. Padahal saya sendiri yang iseng kepada dia. Dan akhirnya dan dia pergi. Mungkin yang saya bisa tangkap yaitu bapak itu berdoa bagi saya. Dan akhirnya waktu demi waktu berlanjut, hari demi hari berlanjut, saya nggak betah di dalam di rumah paman saya, dan akhirnya pada waktu itu mama saya jemput pas di Bekasi, dan akhirnya saya ada dimasukkan di pesantren waktu itu. Padahal saya waktu di rumah mama saya sih nggak terlalu lama, mungkin waktu itu hanya 1 bulan. Tetapi saya dimasukkan pesantren di Parung Bogor, dan maka saya menjalani, saya sholat, saya ikut dari subuh, dari zuhur, maghrib, sampai 5 waktu ya Bapak Ibu Saudara. Saya selalu mendengar kata-kata guru ngaji saya mendengar habaib saya bercerita. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil, di mana Tuhan sendiri yang menyatakan jelas pada hidup saya. Jadi pada waktu itu tahun 2011 bulan Juni, saya dijumpakan yang mempunyai keadaan surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Padahal pada waktu itu saya nggak tahu itu Yesus Kristus, tapi saya yang tahu itu hanyalah berjubah putih, luar biasa, karena sinar kemuliaan yang sangat luar biasa. Dan tiba-tiba waktu itu kan saya ceritakan tadi, saya bermain game online ya Bapak Ibu Saudara, sampai saya pulang pagi, tapi saya tidak pernah lupa dengan kewajiban saya sebagai orang Muslim, yaitu sholat 5 waktu. Sampai sholat sunnah pun saya akan jalani, selalu saya jalani gitu. Dan akhirnya di situ saya jalani semuanya. Tiba-tiba ketika saya pulang dari rumah game online itu sekitar jam 1 malam ya, jam 1 malam 2011, tiba-tiba pas saya sudah membersihkan diri saya sudah mengganti baju saya, tiba-tiba tuh ada rumah saya tuh semuanya terang benderang, terang gitu. Jadi saya nggak ngerti ini terang dari mana, ini berasal dari mana, seperti saya kebingungan gitu. Dan akhirnya saya lihat lagi, tiba-tiba 3 sosok itu datang menghampiri, rambutnya panjang sampai sebahu sini Bapak Ibu Saudara, dia agak pirang rambutnya, dan badannya agak besar itu ya, besar tinggi. Tapi tiga-tiga saya melihat mereka terbang tidak pakai sayap, tapi yang tuan kiri dan kanan itu dia pakai sayap, dia jalan menghadap ke saya, ke tempat tidur saya. Terus tuan yang tadi yang saya lihat di tengah-tengah itu, dari ujung kepala, ujung kaki, bersinar semua, tubuhnya penuh dengan kemuliaan, tubuhnya yang sangat luar biasa, dan ada suara seperti ini, dan Tuhan itu menghampiri kasur saya, tempat tidur saya, mengatakan begini, Rio, ikutilah aku. Sontak kan saya kan tiba-tiba kan dalam hati saya, ini siapa? Padahal saya tuh baru mau tidur, sekitar 10 menitan saya sudah tidur, tetapi tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba tuh bersinar begitu, luar biasa. Karena saya sudah doa mau tidur, saya sudah sholat waktu itu, sholat Isya, tapi
kok tiba-tiba ada itu? Saya tidak tidak mengerti Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya di situ saya lihat lagi malaikat itu menghadap ke saya dan akhirnya suara itu sampai ketiga kali. Rio, ikutilah aku. Saya menangis Bapak Ibu Saudara. Saya nggak kuat lihat kenapa ada waktu itu ada dia. Tapi saya lihat tangannya di sebelah kanan dan kiri berlubang. Saya nggak ngerti itu tuh siapa. Saya nggak ngerti itu siapa. Dan akhirnya tiba-tiba roh saya keluar dari jiwa saya, dari tubuh saya. Percis Bapak Ibu Saudara, saya melihat tubuh saya sedang tertidur berbaring di tempat tidur. Dari situ saya makin ketakutan. Saya seperti bilang seperti ini. Ya Allah, ya Rasulullah, apakah saya sudah mau mati? Saya makin menangis, saya makin ketakutan. Kenapa? Bisa tiba-tiba saya melihat tubuh saya sedang tertidur di tempat itu. Dan akhirnya saya keluar dari tubuh saya melihat sekeliling rumah saya di penjuru bumi ini semuanya bersinar. Nah, tetapi dari sinar itu ada juga sinar berapi-api. Saya nggak ngerti itu apa. Tapi kok saya memang takut, tapi kok dalam hati saya, dalam pikiran saya waktu itu, kok saya nggak merasa kesakitan, saya nggak merasa apa. Tetapi yang saya rasakan adalah cuman ketakutan aja yang waktu saya digandeng oleh Tuhan yang mengajak saya. Pada waktu itu saya nggak tahu itu siapa, yang saya tahu itu hanya Tuhan yang berjubah putih yang sangat luar biasa. Dan akhirnya ketakutan saya itu hilang, agak berhilang sedikit demi sedikit. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya sampai yang namanya alam roh. Jadi roh saya itu tiba-tiba keluar dari tubuh saya keluar dari tubuh saya keluar dari bumi ini, tiba-tiba saya melihat alam roh itu seperti cahaya kilat. Ya, cahaya kilat yang sangat luar biasa. Di alam roh itu saya merasakan sukacita, saya merasakan kesejukan dalam hati saya, tapi di pikiran saya masih menghantui, ini siapa? Ini saya bagaimana gitu, sampai orang linglung, seperti orang bingung. Ya Bapak Ibu. Dan akhirnya saya diperlihatkan di suatu tempat di mana saya melihat surga dan neraka. Dan pada waktu itu saya nggak ngerti itu apa, maupun surga maupun apa neraka saya nggak ngerti. Yang saya tahu pada waktu itu saya melihat di sebelah kanan saya istana yang begitu luar biasa, istana yang memiliki 12 pintu. Ya Bapak Ibu, memiliki 12 pintu, tetapi di 12 pintu itu, kalau nggak salah, kalau di Alkitab itu ada di Wahyu pasal yang ke-21. Nah, di 12 pintu itu saya melihat cahaya terang benderang. Saya nggak kuat lihatnya itu, saya lemas saya lihatnya. Dan akhirnya saya lihat batu-batu permata mengkilap sekali. Dia sangat-sangat mulia. Kalau saya saya lihat lagi betapa mulianya, saya bisa sampai sekarang saya bisa mengalami perjumpaan kepada Tuhan Yesus secara langsung. Dan akhirnya ada suara seperti ini, Rio, cepatlah sebelum waktumu habis. Tapi suara itu, Bapak Ibu Saudara, suara itu sangat lembut sekali. Dan akhirnya saya bilang ke Tuhan yang mengajak saya seperti ini, Tuhan, saya mau ke sana. Saya mau ke istana yang besar itu, istana yang tiada ujungnya, istana yang sangat enak dilihat, enak dipandang. Tetapi pas saya melihat lagi ke sisi kiri saya melihat di mana ada terowongan besar, ada terowongan yang sangat-sangat menakutkan. Di sana gelap gulita, baunya yang tidak enak yang saya rasakan, Bapak Saudara. Dan akhirnya saya melihat juga di mana banyak sekali orang-orang minta tolong, orang-orang yang sangat-sangat menakutkan, meraung-raung. Dan akhirnya ada lagi suara seperti ini, Rio, cepatlah sebelum waktumu habis. Saya di situ, saya bilang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ya Allah, apakah saya sudah mau mati? Apakah ini akhir dari seluruh hidup saya? Pada waktu itu saya masih 12 tahun, Bapak Ibu Saudara. Dan saya pada waktu itu sangat-sangat sedih. Dan akhirnya ada suara seperti ini lagi. Aku adalah Alfa dan Omega,
Aku adalah awal dan akhir. Aku adalah yang sudah ada, yang akan datang untuk mengakhiri hidup dan yang mati. Sontak di situ saya sampai saat ini kata-kata itu saya selalu teringat, dan itu jelas dikatakan di Wahyu. Itu selalu di Wahyu ya Bapak Ibu. Dan akhirnya Tuhan itu mengajak, mari saya perlihatkan apa yang kamu harus lihat. Dan akhirnya saya melihat suatu terowongan ini sangat-sangat fatal, yang sangat-sangat gak enak, yang sangat-sangat menjijikan, baunya begitu menyengat, baunya begitu menjijikan sekali, dan saya melihat belerang-belerang yang ada di dalam terowongan itu, dan terowongan itu dijaga oleh 2 orang, tapi di sekelilingnya banyak juga malaikat. Saya nggak ngerti itu tempat apa, tapi Ibu Saudara, kalau saya ceritakan sedetail-detailnya, saya bisa terharu karena kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya saya melihat lagi malaikat di situ, tiba-tiba pintu itu terbuka. Dan pintu itu terbuka Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang meraung-raung itu banyak sekali minta tolonglah saya. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu saya berbicara dan saya mendengar itu bukan memakai bahasa Indonesia. Saya memakai bahasa yang bisa dimengerti pada waktu itu. Dan akhirnya saya makin kagok, saya makin ketakutan. Saya melihat di situ ada binatang yang sangat buas, binatang yang sangat-sangat menjijikan, di mana saya melihat binatang ada berupa 7 kepala Bapak Ibu Saudara, dan ular itu mencaplok memakan tubuh manusia itu. Tapi pas tubuh manusia itu terbuka, saya melihat ulat yang sangat-sangat bau, sangat-sangat ulat yang dipenuhi yang dengan belerang api. Saya makin jijik, saya makin takut. Itu apa Tuhan mengajak saya pada waktu itu. Tetapi saya merasakan seperti ini. Saya merasakan kok orang lain kok bisa kesakitan ya, bisa minta tolong ya, bisa ketakutan ya. Kok saya tuh enggak, maksudnya memang saya merasakan ketakutan, tapi tubuh saya ini, saya tidak mengalami apa-apa Bapak Ibu Saudara. Saya hanya mengalami dalam pikiran saya hanya ketakutan saja, seperti kaget gitu Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya diperlihatkan satu sosok Bapak saya di dalam lautan api itu. Lautan api itu sangat-sangat banyak, di mana binatang-binatang buas yang tidak pernah saya lihat di muka bumi ini. Di sana ada monster yang begitu menakutkan. Saya makin nangis, saya makin ketakutan. Mengapa saya berada di sini? Sekali lagi Ibu Saudara, saya nggak ngerti berada di situ. Saya sangat-sangat ketakutan. Dan akhirnya saya mengatakan dan melihat satu sosok Bapak saya yang sudah almarhum tahun 2007. Di mana pada waktu itu saya mengetahui Bapak saya seorang alim ulama. Bapak saya seorang yang baik. Dia mengajarkan kebaikan kepada seluruh umatnya. Dia selalu menolong kepada tetangganya, selalu menolong kepada seluruh keluarganya. Dan akhirnya, sebentar Bapak Ibu, saya minum dulu. Dan akhirnya saya melihat secara jelas, saya bilang seperti itu. Mengapa ada satu sosok seperti itu? Saya mengatakan, Tuhan, mengapa ada sosok Bapak saya di sini? Dan Tuhan itu berkata kepada saya, Rio, karena papamu belum terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sontak saya nggak ngerti. Saya menangis, saya tersungkur, dan saya bilang, tolong Bapak saya sedang dirantai, kiri kanan tangannya, kakinya dirantai, bajunya, jubahnya itu hitam pekat bau, tapi wajahnya mirip Bapak saya. Saya makin ketakutan, seperti waktu saya di dalam neraka itu, saya merasakan terhina, terhilang, tercaci maki. Saya merasakan tubuh saya itu hampir mau di situ. Dan akhirnya saya menoleh ke sebelah kanan saya, diperlihatkan lagi suatu mama saya. Mama saya waktu itu belum meninggal, tetapi Bapak Ibu Saudara,
mama saya berada di situ. Dan saya berkata kepada Tuhan yang mengajar saya, Tuhan, mengapa ada mamaku di sini? Karena mamaku itu belum mengakhiri hidupnya, tapi kenapa ada mamaku di sini? Dan Tuhan itu mengatakan secara jelas, karena mamamu belum terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Rio katanya Tuhan itu, kalau mau seluruh keluargamu selamat, ikutilah aku. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Wow, Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, itu ada di ayat Alkitab, di Injil Yohanes pasal ke-14 ayat dan 6. Kata Yesus kepadanya demikian, aku jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Bayangin Bapak Ibu. Suara itu percis sekali. Pas saya tersungkur, pas saya melihat ada mama saya di situ, saya lihat dan saya tersungkur, saya menangis. Tuhan, saya nggak ngerti apa artinya jalan kebenaran. Saya nggak ngerti apa artinya Juru Selamat. Saya nggak ngerti apa itu Tuhan. Saya nggak ngerti itu apa itu semua. Tapi tolonglah, selamatkan keluarga saya, selamatkanlah mama saya. Mama saya tidak ada bersalah apa-apa. Kalau bisa saya ada di sini. Sampai saya bilang tersungkur di hadapan Tuhan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya lihat lagi. Di mana saya lihat Tuhan yang mengajak saya itu, rambutnya panjang, tangannya, kakinya, semuanya itu bersinar, sangat mulia. Wajahnya juga ditutupi dengan sinar kemuliaan. Sampai saya melihatnya seperti ini, makin mata saya sakit pada waktu itu. Dan akhirnya saya serentak yang ada di pikiran saya tidak pernah mengetahui apa itu Nabi Isa Al-Masih atau apa itu bukan. Tapi serentak yang di pikiran saya terbenam seperti ini. Tuhan, Engkau adalah seperti Nabi Isa. Nabi Isa yang tidak pernah Nabi Isa yang tidak pernah akan mati itu. Nabi Isa akan menyelamatkan seluruh umatnya pada waktu Engkau akan datang lagi ke bumi ini. Dan Nabi Isa itu tidak pernah mati. Dan Nabi Isa itu ada langit ketujuh sampai saat pada waktu itu saya bicara seperti itu bagi Bapak Ibu. Dan akhirnya Tuhan itu berbicara kepada saya, Rio, aku bukan nabi. Aku Tuhan Allahmu yang empunya kerajaan surga, ikutilah aku. Saya makin menangis, saya makin ketakutan Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya terima Tuhan Yesus. Saya menerima Sang Juru Selamat. Saya menerima Tuhan Yesus secara langsung di waktu di dalam lautan api itu. Secara langsung saya menerima Tuhan di dalam lautan api itu, Bapak Ibu Saudara. Setiap saya menyaksikan betapa mulianya Tuhan, betapa kuasanya Tuhan, saya selalu menangis. Karena apa? Saya membayangkan itu. Saya membayangkan waktu di neraka itu betapa semuanya kesakitan. Dan di neraka itu, Bapak Ibu Saudara, tidak ada pengampunan. Yang ada pengampunan adalah waktu kita di bumi ini. Selama kita hidup, apa saja yang kita boleh berbuat di bumi ini, apa saja yang boleh kita percaya kepada siapa kita Juru Selamat. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan di Kisah Para Rasul pasal ke-12 Kisah Para Rasul pasal ke-4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Garis bawahi Bapak Ibu. Di dalam Dia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi selamat itu oleh hanya Tuhan Yesus yang saya imani, yang sampai saat ini saya percaya. Dan akhirnya di situ waktu saya di lautan api, Bapak Ibu, saya terima Tuhan Yesus Kristus secara langsung. Secara real saya menerima Tuhan Yesus, Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup saya, di dalam alam roh. Alam di mana yang saya tidak pernah jumpai,
Dan hari itu saya berjumpa di neraka. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Dan setelah saya berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam lautan api atau di dalam neraka, saya berkeliling lautan api itu. Lautan api itu sangat-sangat, wah, kalau Bapak Ibu Saudara bisa bayangi, neraka itu panas sekali, lautannya api itu berelang maksudnya. Ada ulat-ulat, ada seluruh ular-ular, sampai baunya itu sangat-sangat menjijikkan. Tapi baunya yang sangat menjijikkan itu tidak bisa membuat saya pingsan. Dan akhirnya saya melihat ribuan orang, bahkan jutaan orang di dalam masukan satu tempayan. Jadi orang itu digonjang-ganjikan, Bapak Ibu, digoyang ke kanan, ke kiri, dan ditumpahkan di atas langit, sampai ke bawah gunung, sampai ke dalam jurang maut. Saya sangat tidak tahu apa itu. Dan akhirnya Tuhan itu mengatakan kepada saya, lihatlah betapa banyak umatku yang mengakhiri hidupnya di sini. Tetapi bukan karena aku, mereka semua mau di sini. Tetapi karena upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mau mengendaki umatnya ada di situ. Melainkan umatnya semua, anak-anaknya semua mau masuk dalam kerajaan surga. Tetapi sekali lagi saya berkata, upah dosa adalah maut. Jadi setiap kita melakukan dosa yang tidak pernah diampuni, dan dosa yang serta melakukan kekejian di mata Allah yang tidak bisa diampuni, maka maut yang ada dalam situ. Dan akhirnya saya keluar dari situ. Saya agak lama di situ, sekitar, kalau saya bisa perhitungkan, 3 jam atau 2 jam pada waktu itu. Dimulai dari jam 1 malam sekali waktu itu. Akhirnya bapak saya itu hilang. Mama saya hilang ketika saya sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ia akan berjanji, ia akan menyelamatkan seluruh keluarga saya, terutama mama saya. Dan akhirnya ketika saya sudah tidak berada di dalam neraka atau lautan api itu, tiba-tiba saya itu keluar dari tempat itu. Dan akhirnya saya secepat kilat Bapak Ibu Saudara, saya keluar dari situ. Dan akhirnya Tuhan yang mengajak saya tidak ada pada waktu itu. Tuhan yang mengajak saya itu hilang tiba-tiba. Dan akhirnya saya diperlihatkan suatu 12 pintu. 12 pintu kerajaan surga. Di mana 12 itu sungguh ajaib, sungguh mulia. Dan kita suatu saat nanti, kalau Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, boleh setia sampai garis akhir. Artinya sampai Bapak Ibu meninggal dalam kemuliaan Tuhan, meninggalkan dunia ini dalam pertandingan akhir, Bapak Ibu Saudara, pasti Bapak Ibu Saudara dijaminkan keselamatan itu masuk ke dalam surga. Tetapi kita harus mengerjakan kebenaran Tuhan setiap hari. Dan akhirnya saya bicara seperti ini, Tuhan, saya mau masuk ke tempat itu, ke tempat, tolong bukakan bagi saya. Dan suara itu berkata lagi kepada saya, tidak bisa, anak, bajumu sangat kotor, bajumu tidak layak untuk masuk ke tempat ini, masuk yang namanya pintu kerajaan surga. Dan akhirnya saya pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, diberikan jubah yang sangat mulia, sangat ajaib. Tiba-tiba jubah itu tergantikan dari baju lama saya. Ketika saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sangat terharu, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya Sang Juru Selamat. Saya melihat lagi ketika saya sudah digantikan jubah itu sangat mulia. Jubah itu tidak pernah ada di dalam muka bumi ini. Jubah itu ada waktu kita suatu saat nanti, ketika kita sudah mengakhiri hidup kita di bumi ini, kita sama-sama, haleluya Tuhan, kita sama-sama suatu saat nanti kita akan pesta dalam kerajaan surga.
Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sangat terharu Bapak Ibu. Sekarang saya menceritakan, saya melihat lagi kemuliaan Tuhan sangat besar. Kemuliaan Tuhan yang sangat ajaib yang saya boleh tahu. Dan akhirnya tiba-tiba pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka dan akhirnya saya seperti anak pangeran. Saya seperti anak raja pada waktu itu. Coba itu besar sekali, coba itu penuh dengan kemuliaan. Diiringi dengan seluruh malaikat yang sangat ajaib, malaikat yang sangat mulia. Dan akhirnya saya jalan, karpet merah tergelar bagi saya. Saya melihat seluruh jutaan umat manusia di situ, kecil sekali seperti manusia. Mereka memakai jubah dan mereka menyanyikan Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Dia memuliakan Allah, dia memuliakan Tuhan Yesus ketika saya beranjak ke dalam surga itu, ke dalam kerajaan yang betul penuh dengan kemuliaan itu. Dan saya diperlihatkan di atas langit-langit itu, saya diperlihatkan ini adalah orang-orang kudus. Sebelah kanan saya ini adalah para malaikat, ini adalah para rasulnya Tuhan. Dan ada lagi, ini para martirnya Tuhan. Betapa mulia. 9 tahun yang lalu saya boleh berada di situ Bapak Ibu Saudara. Padahal saya bukan seorang Kristen dari dahulu. Saya seorang Muslim. Dan bapak saya seorang dari suku Minangkabau, Padang Kota, almarhum. Dan akhirnya saya diperlihatkan itu. Dan waktu itu saya melihat lagi trompet sangkakala bunyinya sangat merdu, seperti pangeran sedang berjalan ke dalam tahtanya. Tahta yang sangat luar biasa, tahta yang begitu mulia. Dan akhirnya Tuhan Yesus datang menghampiri hidup. Pada waktu itu datang kepada saya. Dia berkata seperti ini, selamat datang dalam kerajaanku. Haleluya. Hosana bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu kerajaan yang sangat ajaib. Itu kerajaan surga Bapak Ibu Saudara. Suatu saat ketika kita sudah mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, suatu saat kita akan pesta ke sana. Kita akan terbang ke sana sebagai pengantinnya Tuhan. Dan akhirnya di situ waktu pas Tuhan Yesus, Tuhan mengajak saya itu mengambil seperti ini. Selamat datang di dalam kerajaan surga. Wah, saya sangat terharu. Saya sangat luar biasa. Saya sangat excited pada waktu itu. Dan akhirnya saya jalan. Saya melihat banyak pohon. Tapi pohon itu berhiaskan, berkilau emas, berlian, semua jalanan emas, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan terang benderang. Sehingga yang tadinya saya ketakutan, saya memperoleh sukacita yang sangat hebat. Sukacita yang tiada taranya. Sukacita yang sangat ajaib, Ibu Saudara. Praise the Lord. Dan akhirnya pada waktu itu saya maju lagi, saya melihatkan banyak rumah. Saya banyak melihatkan rumah sekeliling saya, tapi di dalam sisi rumah itu saya melihat suatu istana yang besar, suatu ruangan dan tempat yang begitu luas sekali, tiada taranya luas itu Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya saya pas waktu saya di pelataran, saya berada lagi masuk dalam sudah disambut oleh banyak malaikat. Malaikat itu saya sangat merinding pada waktu itu. Dan akhirnya pada waktu itu saya masuk lagi di ruangan kedua dan saya melihat suatu meja yang sangat besar, meja yang sangat tiada taranya, dari ujung ke sana panjang sekali, bangku-bangku berada di situ, dan di situ ada roti, ada anggur, ada cawan yang begitu luar biasa, tapi ada singgasana yang besar. Dan itu kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, itu adalah gambaran pesta dalam kerajaan surga. Dan Tuhan itu berkata kepada saya, Rio, nah, pada suatu saat nanti kita akan pesta di sini bersama dengan aku, bersama seluruh dengan umat-umatku. Kita akan merayakan kemenangan, keagungan, kejayaan.
di sini tempatnya, kita akan merayakan. Dan akhirnya saya sangat kagum, saya sangat terharu pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya lagi saya jalan lagi. Saya melihatkan sesuatu lagi. Itu adalah seluruh malaikat-malaikat Allah. Itu adalah seluruhnya umat-umat yang mau memuji nama Tuhan. Lagi-lagi saya mendengarkan Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Benar-benar ada Bapak Ibu Saudara suara itu. Semuanya memuji nama Tuhan. Semuanya sangat-sangat ajaib. Semuanya berpakaian putih, kilauan dengan emas, dengan berlian batu-batu sangat mulia. Dan di situ saya diperlihatkan tahta. Tahta itu adalah ditempati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya saya melihat suatu sosok, itu perempuan, dan dia mengatakan kepada saya, Rio, aku adalah Maria. Aku adalah Maria. Aku adalah Maria. Dan akhirnya pada waktu itu saya sangat tersenyum melihat satu sosok perempuan itu. Dan dia mengatakan dia Maria. Dia berkerudung, rambutnya dimasukin dalam kerudung, dari berjubah putih, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia di sampingnya Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan akhirnya, singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara, saya pada waktu itu, saya jalan lagi yang namanya tahta kemuliaan, singgasana yang sangat-sangat mewah, bermahkotakan. Dan pada waktu itu saya melihat mahkota itu sangat mulia, sangat yang saya mau pegang pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya berkata seperti ini, Tuhan, kalau Engkau benar-benar Tuhan dan Juru Selamat saya akan mengikuti Engkau apapun itu. Saya akan menyerahkan seluruh tubuh saya menyerahkan seluruh hidup saya untuk menemani Engkau. Saya akan terus jalan bersama Engkau Tuhan, kalau Engkau benar-benar Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan akhirnya Tuhan itu mengatakan kepada saya, Rio, kamu tahu usah takut. Suatu saat nanti kamu akan dikucilkan, kamu akan dihina, kamu akan dicaci maki, kamu akan diusir dari keluargamu. Tapi kamu jangan pernah takut. Aku sendiri adalah Allah yang sangat menyertai kamu. Allah yang akan membimbing kamu. Aku adalah Juru Selamat yang mau meneguhkan kamu. Kamu adalah anakku. Sontak saya sangat menangis. Tuhan, saya mau berada di sini. Saya tidak mau kemana-mana. Tidak, Nak. Rio, waktunya kamu akan pulang ke bumi untuk menyaksikan apa yang kamu pernah alami di sini. Kamu harus menceritakan kepada seluruh orang-orang bahwa kamu pernah melihat secara real. Saya ajak ke sini. Dan akhirnya pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya dipeluk oleh Tuhan Yesus. Itu pertama kali pelukan yang saya rasakan sangat indah. Ketika hidup kesendirian saya bisa memeluk Tuhan. Saya bisa bertahan dalam iman saya. Saya dicium pipi kanan dan kiri saya itu sungguh-sungguh tiada nilainya. Karena saya bertemu face to face, berjumpa langsung dalam kematian saya. Saya seperti mati suri 5 jam. Dan akhirnya ketika itu juga tubuh roh saya dari atas sana masuk dalam tubuh saya. Pas banget jam 5 pagi saya baru bangun. Dan akhirnya saya bangun, saya mengatakan seperti ini. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau adalah Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah, saya akan menerima Engkau sepenuhnya. Saya akan mengikuti Engkau. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sedikit dari kesaksian saya, ini di mana pada waktu itu saya bisa menerima Tuhan Yesus dan saya dijumpai langsung kepada Sang Juru Selamat. Dan boleh Bapak Yusuf menampilkan akte baptis saya. Halo Pak Yusuf.
Iya, kita tampilkan ya. Halo? Iya. Ah, Iya. baik, mungkin agak Halo. gimana gitu ya. Bisa dengar? Dan akhirnya, Bapak Ibu Bisa Saudara, dengar, Mas Rio? setelah saya, ya Pak, halo? Halo. Iya, bisa dengar, Sebentar Pak, suara aku nggak ada ya? Mas Rio? Halo Pak? Iya, Suaranya iya. nggak ada ya? Bisa dengar, Halo Mas Pak? Rio? Ya, saya dengar, Halo? Mas Rio. Bisa dengar saya Oh, nggak? sebentar Pak. Ini ada. Apa? Halo? Ya, teman-teman lagi ada gangguan sinyal sedikit ya. Jadi nanti Mas Rio akan masuk kembali karena memang sinyal kadang-kadang suka nggak stabil. Ya, jadi itulah sebuah karya Tuhan yang begitu ajaib, begitu luar biasa, dan Tuhan Yesus adalah pribadi yang bukan hanya tertulis di dalam sebuah buku, tetapi dia adalah pribadi yang sangat nyata dan yang sangat real dan bisa dialami oleh banyak manusia. Dan banyak manusia ini menjadi saksi buat banyak orang supaya kita bisa mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan. Dan dialah yang menyelamatkan. Ya, baik Pak, mohon maaf. Oke, Mas Rio bisa dengar saya? Halo Pak? Ya, bisa dengar? Bisa Ya Pak, dengar bisa saya? dengar. Iya, tadi iklan sedikit Mas ya Pak. Rio? Ya, halo Pak. Ya, oke. Iklan sedikit. Ya. Tapi suara saya itu dengar nggak Pak? Dengar, saya dengar jelas, suaranya jelas sekali. Oke. Siap Pak. Halo? Ya, halo. Ya, itu surat baptisannya kami sudah tampilkan di layar ya. Nah, Surat Bapak Ibu, baptisannya Mas Rio. Dibaptis tahun. Baik Bapak Ibu, ini saya boleh saksikan di mana Halo? kalau kita lihat, Ya. kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di channel-channel di YouTube dari mana-mana, saya kan kesaksian kan sudah di mana-mana Bapak Ibu Saudara, dan mereka mengatakan saya itu bohong, saya itu bukan baptis tahun 2012, tetapi saya baru masuk Kristen dari tahun 2017, dan ini buktinya saya di akte baptisan saya itu foto waktu saya SD Muhammadiyah Bapak Ibu Saudara yang waktu di foto itu, dan itu tahun 2011. Baik Pak Yusuf, mohon jelaskan lagi. Iya. Oke. Di situ bisa terlihat dengan jelas ya bahwa itu adalah akte baptisan daripada Mas Rio, yang mana setelah Tuhan menjumpai dia mengambil keputusan untuk dibaptis dan menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus. Oke? Oke, dan ini Masih ada lagi yang mau ditampilkan, Mas Rio? ya, ini sebentar Pak. Dan ini saya lulus di tahun 2011, yaitu di Depok, di SD Muhammadiyah 4 Depok. Jadi kalau saya lihat ada sekali banyak orang-orang yang bilang kesaksian saya bohong, dan ini kesaksian saya real, dan itu saya lulusan dari SD Muhammadiyah 4 Depok. Ini bisa saya saksikan. Boleh ditampilkan waktu saya punya ijazah TK, Pak? Ya. Dan ini ya, ijazah TK, oke. Ya, ini sudah ada di layar, ya. Iya. Dan ini saya sudah dari kecil, saya dilahirkan secara Muslim, saya seorang Padang, nama saya seorang Palembang, dan ini secara jelas tidak direkayasa Bapak Ibu. Ini adalah dari ijazah TK ya, TK Islam Bapak Ibu Saudara, dari Jakarta Selatan. Saya dulu di Jakarta, ini aslinya, tidak di Karang-Karang Bapak Ibu, benar-benar dari Muslim. Dan ini sertifikat saya manasik haji dulu. Oke. Baik, Pak. Oke, saya akan lanjutkan setelah saya mengikut Tuhan. Bagaimana saya akan jelaskan?
uh, sudah saya mengikuti Tuhan, bagaimana sampai saya 9 tahun ini hanya suatu kemuliaan, Pak. Saya akan jelaskan lagi ya, Pak. Oke. Ya, Ibu saudara silakan. kasih dalam nama Tuhan, terima kasih kalau sampai boleh tetap setia di jamnya 1 jam. Kalau boleh tadi ada iklan-iklan sedikit, mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin karena sinyal atau suara-suara yang agak mendengung, atau karena tadi ada telepon masuk juga. Jadi saya mohon dimengerti, mohon dipahami bahwa saya pakai handphone, jadi agak ada terkendala sedikit saja. Anggap saja itu iklan. Baik. Ya. Dan pada waktu itu, ketika saya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus ke surga dan neraka, saya mengalami yang namanya penganiayaan, Bapak Ibu Saudara. Saya mengikut Tuhan Yesus itu nggak gampang. Mengikut Yesus itu adalah ada bayarannya. Mengikut Yesus itu harus sangkal diri, harus memikul salib. Tetapi Tuhan telah menguatkan saya di ayat Mazmur yang pasal ke-126 ayatnya ke-6 demikian firman Tuhan. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itu yang saya imani. Dan pada waktu itu saya menceritakan semua pengalaman saya kepada seluruh keluarga saya, di mana mereka sangat kebingungan waktu saya menjadi seorang Kristen pada tahun ke-1, di mana mereka berusaha mengembalikan saya ke ajaran Muslim, di mana saya harus mualaf sekitar sudah 2-3 kali. Saya dibawa ke ruqyah, saya dibawa doa, saya sampai dibawa ke papaya. Dan paman saya itu orang Padang, dan paman saya seorang ustadz. Dia menerawang saya dan dia berbaca doa kepada Tuhan yang diimaninya. Dia berkata seperti ini kepada mama saya. Rina, nama saya namanya Rina. Kamu jangan usik anakmu itu. Memang dia sudah masuk Kristen. Tetapi ada satu sosok berjubah putih yang tidak bisa dikalahkan di dalam dirinya. Jangan pernah kamu usik. Percuma kamu mau bawa ke dukun atau kemana-mana ke ustadz habaib untuk mendoakan dia. Dan akhirnya itu gagal semua Bapak Ibu. Sampai sekarang banyak dulu saya melihat santet, saya melihat teluh. Itu dikirim tiba-tiba ke rumah saya, pakunya besar, benanah. Saya bilang, dalam nama Yesus, saya serahkan tubuh saya serahkan jiwa saya ke dalam tangan Tuhan. Ketika saya, dalam nama Yesus, enyahlah engkau iblis, saya tengking, itu hilang Bapak Ibu. Dan nggak satu dua kali, saya melihat waktu saya di Jakarta Timur, waktu dulu saya SMP, waktu itu saya sudah diusir dari rumah, saya melihat ulat dari langit-langit rumah saya. Tapi ulat itu nggak bau, dan ulat itu ada di malam Selasa dan ada di malam Jumat pada waktu itu. Tapi ulat itu jatuh. Ulat itu jatuh waktu saya memakai minyak urapan. Minyak urapan adalah minyak dari kesukaan Allah. Itu di ayatnya di Wahyu 6 ayat 6, bisa dibaca di rumah masing-masing. Dan akhirnya, tapi ulat itu tidak pernah jatuh ke badan saya. Dia hanya jatuh ke lantai, dan dia tidak jatuh ke bantal saya, dia tidak jatuh ke dalam kasur saya. Betapa keajaibannya Tuhan, saya bisa dilindungi seperti itu. Dan itu saya kedemikian kali, dan akhirnya saya ciprati dalam nama Yesus, kuhancurkan setiap kekuasaan kegelapan, mau di dalam bumi, mau di dalam kuasa manapun, di dalam udara, kami hancurkan, kami patahkan, kami usir dalam nama Yesus, kembali ke asalnya. The Lord, dalam 2 minggu hilang. Saya tidak apa-apa. Dan saya waktu itu diusahakan kembali ke Muslim lagi oleh keluarga saya, tapi saya mengatakan saya tetap mau beriman kepada Tuhan. Dan akhirnya saya dibaptis pada tahun 2012. Bisa yang tadi disaksikan Bapak Ibu Saudara, saya dibaptis di Gereja Tiberias Indonesia oleh Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, yang kalau kita boleh tahu Bapak Ibu Saudara, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji adalah seorang yang dari Muslim juga. Mereka satu keluarga, dan istrinya itu dari Minang. Mereka bertobat terima Tuhan, dan akhirnya mereka bisa melayani ke mana-mana. Dari dulunya dia sangat benci Injil,
sampai dia membagikan Injil kepada seluruhnya. Jadi pada waktu itu saya juga membagikan yang dahulunya saya sangat benci yang namanya Injil, saya sangat benci yang namanya orang Kristen. Tapi saya sekarang boleh memberitakan Injil sampai kemana-mana. Saya boleh memberitakan Injil ke Singapura, saya boleh memberitakan Injil ke Malaysia, saya boleh memberitakan Injil ke Thailand. Sudah 8 kali saya ke sana, bolak-balik. Itu semuanya hanyalah kuasa Tuhan yang jadi, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya pada waktu itu disidang oleh mama saya dan oleh paman saya, di mana pada waktu itu mereka tidak setuju saya masuk Kristen. Saya harus jadi Muslim, dan mereka sangat-sangat ketakutan. Kalau Bapak Ibu Saudara dari sebagian penonton pasti sudah tahu kesaksian saya yang sudah lama, pasti sudah tahu. Kalau yang baru, mari simak selalu ya Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya disidang oleh paman saya setelah 1 tahun saya ke gereja atau menjadi orang Kristen setelah saya dibaptis. Mereka sangat curiga, kemana sih Rio setiap minggu berada, kok dia selalu pagi-pagi tuh jalan kemana-mana ya. Dan saya mengatakan seperti ini, Om, atau mama saya juga, saya bilang, saya setiap minggu itu belajar menyanyi, tapi saya belajar menyanyi di mall. Oh, mungkin dia berpikir dia mau belajar nyanyi. Oke, pasti dalam hati saya belajar nyanyi di gereja. Itu saya nggak jelasin, karena saya takut mama saya tuh marah besar. Jadi dulu saya setiap ke gereja, Bapak Ibu Saudara, saya selalu dicambuk oleh kabel listrik tebelnya segini. Setiap saya ke gereja, saya dicambuk punggung saya, kepala saya dicambuk. Sebentar. Saya dicambuk setiap ke gereja. Tetapi itu tidak pernah menyurutkan saya terus belajar firman Tuhan. Saya tidak pernah menyurutkan hati saya untuk selalu berdekat kepada Allah. Tapi di situ saya dikuatkan Tuhan. Mengapa? Pengikut Tuhan itu harus berbayar harga. Kita harus pikul salib, sangkal diri kita. Sangkal diri atau pikul salib itu tuh berbeda-beda. Dan kehidupan kita semua, dari keluarga kita, dari pendidikan kita, dari seluruh masyarakat kita pasti mengalami yang namanya sangkal diri, pikul salib. Dan semua teman-teman saya, Bapak Ibu Saudara, mereka sangat benci kepada saya karena saya Kristen. Dan beberapa teman saya injili dia. Mereka sangat tidak percaya kenapa saya waktu itu masih 12 tahun, masih anak-anak, yang tadi saya benci menjadi seorang Kristen. Akhirnya saya menjadi seorang Kristen, menjadi seorang penginjil pada saat hari ini. Dan akhirnya ketika saya disidang, paman saya seperti ini bicaranya, kamu mau pilih Yesusmu atau mau pilih keluargamu? Kalau kamu mau pilih Yesus, engkau akan habis. Tetapi kalau kamu pilih keluarga, kamu akan mendapatkan segala fasilitas, segala yang kamu mau, kami akan berikan, asalkan kamu kembali kepada kami, kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang seperti ini, Om, sampai setetes darah saya, sampai tetes darah saya terakhir, saya mau ikut Tuhan Yesus sampai selamanya. Sampai saya sudah siap, saya mau berkorban demi Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah berkorban kepada seluruh dunia ini. Dia rela mati di kayu salib, dia rela keilahannya dimatikan di kayu salib untuk menebus setiap umat-umat seluruh dunia. Dan bukan untuk menebus orang Kristen saja, mereka Tuhan Yesus mau menebus setiap seluruh umat manusia di muka bumi, siapapun, tidak pandang agama, tidak pandang suku, tidak pandang ras. Tuhan Yesus mau menyelamatkan semuanya. Tetapi kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah dan keilahannya Tuhan Yesus dinyatakan pada waktu Yesus Kristus mengalahkan maut. Kalau memang Tuhan, dia pasti bangkit. Dan sampai saya percaya saat ini, kalau dia bukan Tuhan, dia nggak bangkit. Tapi ketuhanan Yesus Kristus dinyatakan pada waktu ketiga, ia mengalahkan maut. Dia bangkit ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan rumah bagi kita. Dan pada akhirnya nanti dia akan datang kepada dunia ini kali kedua untuk menyelamatkan setiap umat-umat yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Dan akhirnya iman itu yang saya baru-baru baca dalam Alkitab yang sekolah remaja kasih tahu kepada saya setelah saya dibaptis. Yang saya pelajari, saya seorang militan setiap minggu jam 7 pagi saya sudah ke gereja. Pas saya masih umur 12 tahun, 13 tahun. Tepuk tangan, puji Tuhan, haleluya, saya mau ikut Tuhan Yesus, saya mau iring Tuhan Yesus sampai selama-lamanya dalam hidup saya. Itulah kalau kita sudah diinjili Tuhan. Kita tidak pernah mengelak karena kita sudah mengalami yang namanya perjumpaan. Tetapi berbahagialah kepada Bapak Ibu Saudara yang tidak melihat kuasa Kristus, sebab engkau juga menerima mahkota yang sama. Engkau juga bisa melihat Tuhan Yesus melalui dalam hidupmu, melalui seluruh keluargamu, melalui setiap pekerjaanmu, dan melalui setiap apa yang kamu lakukan. Engkau akan melihat Tuhan Yesus dan melihat hadirat yang dinyatakan kepadamu. Dan merasakan hadirat itu, kita juga merasakan itu Tuhan Yesus itu hadir dalam hati kita. Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dan akhirnya setelah saya dibaptis, setelah saya disidang, saya disiram minyak panas, Bapak Ibu Saudara. Banyak minyak panas pada waktu itu. Kalau ada teman-teman saya menonton pada hari ini, pasti tahu. Dan tangan saya ini dulu, ini kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya, ini tuh bekas minyak panas. Saya disiram dari wajah saya dulu tuh sampai terkelupas disiram. Dan di sini tuh saya tuh ini tuh bekas juga nih, bekas minyak panas karena udah 9 tahun. Nah, ini yang paling kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, ini nih di sini nih. Ini nih kalau Bapak Ibu boleh lihat, ini tuh benar-benar saya itu disiram minyak panas. Tetapi saya tidak mau menyurutkan hidup saya, semangat saya untuk tidak mengikuti Tuhan. Saya harus mengikuti Tuhan Yesus setiap hari. Oh Bapak Ibu, bukan itu saja yang penganiayaan yang saya alami. Saya tidak disekolahkan. Seluruh teman-teman saya benci karena dulu saya di SMP saya sekolah di sekolah SMP menengah pertama YKS Yayasan Islam waktu itu di Kota Depok, YKS ya. Kalau Bapak Ibu mau tanya silakan tanya, saya ada di situ. Mereka mengeluarkan saya karena saya menerima Kristen. Dan akhirnya saya dikeluar dari rumah saya diusir dari rumah saya berkali-kali. Saya diusir nggak sekali 2 kali, saya pernah diusir sampai 10 kali, dan kali yang 10 saya benar-benar keluar. Itu pada waktu umur mau 14 tahun kalau nggak salah. Bayangin, umur 13 tahun atau 12 tahun aja saya harus mengalami sedemikian. Saya harus mengalami yang namanya caci makian, saya harus mengalami yang namanya kehinaan, saya harus mengalami yang namanya dikucilkan, saya harus mengalami cambukan, penolakan yang sangat-sangat membuat psikis saya ini tidak enak. Tetapi pada waktu di surga, Tuhan menjanjikan, jangan pernah takut apa yang kamu alami. Aku akan menyertaimu sampai kamu pada kesudahan hidupmu. Dan itu benar Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya setelah saya diusir, saya nggak tahu harus kemana Bapak Ibu Saudara. Saya mau makan pun nggak ada. Mau tinggal di mana hidup saya? Saya mau berteduh di mana istilahnya saya? Saya sampai di Senen. 2 hari saya makan tidur di jalanan Bapak Ibu. Cuman bawa uang cuma 20.000, kantong kresek isi baju. HP Asia pada waktu itu tahun-tahun itu waktu umur saya 13 tahun. Itu masih HP Asia. Saya menangis, Tuhan tolong saya, kalau kau benar-benar Tuhan hari ini tolong kuatkan saya mau percaya pada Engkau. Kalau Engkau boleh menguji saya seperti ini, saya mau percaya Tuhan Yesus. Besok hari Minggu saya ketemu orang yang baik, ketemu orang yang mau mengambil saya, mau menolong saya. Kalau Yesus saya serahkan. Doa yang sangat singkat, doa yang sangat sederhana, tetapi makanan datang. Uang datang sekian ratus ribu. Ada orang yang sangat begitu iba pada waktu itu saya diusir dari rumah. Padahal di rumah saya mana mau ya Bapak Ibu Saudara mau berpindah agama. Berpindah keyakinan kalau dia tidak pernah mendapatkan panggilan yang benar. Karena kalau ketika dia menerima panggilan yang benar, mati pun dia siap. Dan begitu pun saya siap mati. Mati adalah keuntungan bagi umat yang percaya. Akhirnya saya makan di jalanan, di pasar Senen, di kolong. Waktu itu masih ada kolongnya. Waktu itu nggak salah masih ada banner-banner yang nonton film itu yang zaman-zaman dulu tuh pasti Bapak Ibu Saudara tahu lah ya. Saya duduk di situ tuh. Orang-orang pada ini. Tapi saya percaya Tuhan, saya anak raja, saya anak kemuliaan. Dalam nama Yesus besok ada yang menolong saya. Benar Bapak Ibu Saudara, ketika saya di gereja,
Saya cuma menangis, saya cuma Tuhan kau baik, Tuhan kau mulia, saya hanya menyembah Tuhan dengan kesederhanaan saya. Dulu saya tuh nggak seperti ini, Bapak Ibu, saya jelek sekali, saya tidak terurus oleh keluarga saya karena saya mengikuti Kristen. Dan akhirnya saya waktu itu diasuh oleh seorang marga orang Batak, suku Batak. Sekarang dia sudah ada di surga. Dia yang pertama kali yang menolong saya, dia memberikan makan saya, dia mencucikan baju saya. Sangat terima kasih ibuku yang ada di dalam kerajaan surga. Sampai jumpa suatu saat nanti. Ibu adalah satu saksi yang sangat luar biasa. Ibu adalah di mana engkau yang pertama kali Ibu tuh menolong saya, menolong ketika saya diusir dari rumah, saya nggak punya apa-apa, saya nggak makan, saya nggak minum. Tuhan atur, Tuhan mengirimkan orang baik seperti Ibu Sinta Silalahi. Haleluya. Ibu itu sudah dalam kerajaan surga sekarang. Dan akhirnya ketika saya tidak sekolah, saya kerja kemana-mana. Tuhan, saya mau sekolah, Tuhan, saya mau kesini, Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengirimkan seorang yang baik untuk menyekolahkan saya. Sampai saya selesai SMP oleh dokter. Tuhan, aku juga mau sekolah SMK, Tuhan, tolong saya, Tuhan. Tuhan, saya mau meluluskan sekolah saya, Tuhan, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa yang sangat singkat, doa yang sangat sederhana. Dia tahu segala apa yang kita butuhkan dari saudara. Dan akhirnya SMA saya boleh lulus, tapi waktu itu saya pernah pulang ke rumah saya pernah sekolah saya kan berganti-ganti sekolah waktu itu ya. SMP saya kalau nggak salah, saya ganti udah 2 kali. SMK saya itu ganti 2 kali juga. Pertama saya di sekolah SMK Alidayah Cinere Depok, karena saya beberapa bulan pulang ke rumah. Mungkin pada waktu sudah sekitar 6 atau 7 tahun waktu itu, mama saya sudah setuju saya masuk Kristen. Ternyata pada waktu saya umur 17 atau 18 tahun, mereka masih belum setuju saya masuk Kristen. Dan akhirnya saya di sekolah Islam itu saya 1 tahun, dan akhirnya udah saya nggak dikeluarkan sih, cuman saya mengundurkan diri. Saya bilang mama saya dan keluarga saya, kamu Rio, kamu benar-benar belum mau berubah. Wah, saya sampai benar-benar dicambuk oleh om saya. Saya pernah saya hampir mau dibunuh, tapi saya mau masuk ke dalam sumur batu, airnya nggak ada. Itu pernah, tapi sekali lagi saya serahkan tubuh saya serahkan jiwa saya ke dalam tanganmu. Dan om saya pernah mau membunuh saya. Dan Krisnya segini Bapak Ibu, saya sudah dibuka. Dia nantang saya, ayo kamu berdoa dulu sama Yesusmu. Siapa yang menang? Doa saya seperti ini. Tuhan Yesus, saya serahkan tubuh saya, roh saya, jiwa saya. Kalau hari ini saya sudah mau berpulang, saya siap. Pas begini Bapak Ibu Saudara, dia tuh tangannya begini. Dia jatuh ke bawah. Dan dia mulutnya bungkam, dia jatuh. Saya kamu sana pulang. Jadi om saya itu merasakan ketakutan. Dia menganiaya saya terus. Pada waktu saya dicambuk, saya diikat sampai tangan saya lebam pada waktu itu. Ini bekasnya masih ada. Tetapi saya tidak mau melapor kepada polisi. Saya hanya melapor kepada Bapa Surga. Saya percaya Dia Allah Alpha Omega, Dia yang mau menghakimi. Saya nggak ada hak Bapak Ibu Saudara untuk menghakimi sesama ataupun keluarga atau siapa. Hanya Yesus Kristus yang menjadi hakim yang adil di antara seluruhnya. Dan akhirnya saya diusir lagi, di mana saya harus sekolah. Dan pertama kali lagi yang menolong saya lagi-lagi dengan kuasa doa, yaitu Bapak Pendeta Bapak Pendeta Saiful Ibrahim. Halo Abi, kalau hari ini Abi nonton, terima kasih banyak yang telah menyekolahkan saya. Dan dari situ juga dari Abi Saiful Ibrahim yang menyekolahkan saya, ditambah lagi oleh seorang dokter yang di Tanggar. Kalau ibu nonton tayangan ini, saya sangat-sangat berterima kasih terutama kepada Tuhan Yesus yang telah mau menggerakkan hati saudara-saudara, ibu dokter Abi Saifuddin untuk menyekolahkan saya. Sampai akhirnya saya boleh lulus SMK. Perjalanan yang sangat panjang Bapak Ibu. Jadi apa pesan dari kesaksian ini? Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, keselamatan tidak ada kepada siapa-siapa di bawah kolong langit ini. Keselamatan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya juga mengalami itu semua. Tuhan tolong saya. Baru-baru ini juga saya 3 minggu yang lalu, karena saya baru pulang dari Batu Malang. Waktu itu saya masuk kuliah. Setelah saya SMK saya selesai, Tuhan, saya harus buat apa?
sebelum saya masuk SMK itu, saya menginjil ke Malaysia, saya menginjil ke Singapura, saya menginjil ke Thailand. Kalau ibu yang di Malaysia, kalau ibu menonton tayangan ini, terima kasih banyak. Yang di Singapura juga, terima kasih setelah setia menonton. Kepada saudara-saudaraku yang menonton, terima kasih banyak. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dan saya mengucapkan semuanya kepada seluruhnya yang telah membantu dengan doa, dengan dana, yang jerih lelahnya telah membantu setiap kehidupan saya, terutama kepada Tuhan Yesus. Saya sangat-sangat terima kasih. Dan akhirnya pada waktu itu saya mau kuliah, saya berkata, Tuhan kalau Engkau sudah pilih hamba, saya mau kuliah ke Batu Malang. Hanya saja pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya tidak mempunyai dana sama sekali. Saya punya uang hanya 6 juta. Saya ke Batu Malang pada tahun lalu. Saya kuliah ambil sekolah teologi dan sampai hanya 6 bulan saya berhenti karena saya tidak punya utusan dari gereja, saya tidak punya utusan dari mana, saya tidak punya uang untuk melanjutkan. Dan orang banyak kira Rio itu masuk Kristen itu karena uang, miliaran. Boro-boro Bapak Ibu Saudara. Sepeser pun saya tidak pernah menerima dari siapa-siapa untuk saya mengikuti Yesus. Tetapi saya memang menerima upah dari Tuhan ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nanti upahnya ketika saya sudah dipanggil dalam kerajaan. Itu upah yang sangat kekal. Mahkota itu yang akan kita pakai, bertahan sampai ke kesudahannya. Dan waktu itu ketika saya pulang ke mama saya, tiba-tiba keluarga saya dari kampung, mereka mau memaksa saya jadi Islam lagi. Saya nggak bisa. Saya sudah sah di mata hukum, saya sudah sah di mata, terutama di mata Tuhan. Apalagi di negara hukum Indonesia, KTP saya sudah Kristen. Status saya dalam keluarga saya sudah seorang jadi pria Kristen. Mau apa lagi? Tapi mereka nggak setuju dan akhirnya hampir saya mau didatangi seorang ormas. Dan saya hanya menyerahkan diri saya, Tuhan kalau hari ini saya sudah selesai, Tuhan biarpun saya dipancung, saya ditembak, saya mau diapain, Tuhan saya serahkan tubuh saya, roh saya, jiwa saya ke dalam tangan-Mu, biarlah kuasa-Mu yang jadi dalam hidup saya. Tetapi Tuhan meluputkan seorang Pak RT. Rio kamu pergi sekarang, jangan di sini, sangat bahaya, itu kejadian 3 minggu lalu. Kalau saya ingat Bapak Ibu itu sangat sedih bagi saya, di mana corona, COVID-19 yang ada dalam seluruh dunia ini, saya nggak kerja, kuliah pun saya terbengkalai, tapi di mana kuasa Tuhan sekali lagi yang menjanjikan kepada hidup saya pada waktu saya mau diusir, saya punya uang hanya 20.000. Tinggal pun saya nggak tahu harus di mana Bapak Ibu Saudara. Makan pun saya nggak tahu. Lagi-lagi ketika saya sudah bertahun-tahun mengikuti Tuhan, pencobaan itu selalu ada. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena itu adalah iman yang harus diuji. Ketika dasar hidup kita, menaruh dasar kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan meluputkannya, maka Tuhan akan membentengi saya. Sebaliknya ketika kita menaruh iman kita kepada jerami, kepada kapas, ketika api itu datang, pengujian itu datang, dia akan lenyap dan dia tidak akan mendapatkan upah. Waktu itu saya share kepada seluruh teman-teman saya nggak bilang saya mau kemana, saya nggak bisa telepon. Tapi Tuhan bilang, keadaan kamu harus share di Facebook. Saya share di Facebook, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sudah suruh saya akan share. Puji Tuhan, dari uang yang 20.000, saya mendapatkan sekian sampai saya saat ini saya cukup untuk saya hari-hari untuk makan. Saya sudah mencari kerja ke sana sini, tidak ada kerjaan yang saya boleh dapat. Saya hanya lulusan SMK, tapi mungkin karena COVID-19 ini, tapi saya percaya anak Tuhan selalu akan mendapat pekerjaan yang baik. Mohon doanya Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya bilang seperti ini, Tuhan saya mau kemana, tinggal di mana? Dan akhirnya Tuhan bilang seperti ini, Rio kamu hubungin hamba Tuhan yang kerjanya di BNI, yang 2 bulan yang lalu kamu pernah ketemu dia, yang kamu pernah berkat yang kasih kepada kamu, dan itu suaranya jelas, kamu harus telepon ke BNI. Saya salam Kak, selamat siang, boleh nggak Kak kos-kosannya yang punya Kakak itu saya sewa, tapi saya nggak bayar mas sekarang ya Kak, saya ngutang dulu, saya begini, saya usul keluarga saya. Dan hamba Tuhan itu, orang Kristen itu bilang kepada saya, nggak usah Rio, saya ikhlas menolong hamba Tuhan, apalagi ketemu dalam kondisi seperti ini, kondisi kamu tidak mampuan, kamu pakai saja kos-kosan saya kasih kamu sampai kamu kuliah lulus, ini untuk kamu nih, hadiah untuk kamu. Dan saya juga berpikir itu mujizat yang saya alami Bapak Ibu Saudara, dan mujizatnya lagi betapa mulianya 3 minggu setelah saya diusir Tuhan, saya harus kemana?
saya harus melanjutkan kemana kuliah saya. Kalau Engkau benar-benar pilih saya, Tuhan, tolong teguhkan saya. Saya akan memilih Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Teguhkan saya sekali lagi, Tuhan, di mana saya harus kuliah. Saya harus melanjutkan kuliah di mana, Tuhan. Tolong saya nggak punya biaya. Saya pekerjaan nggak punya, uang pun nggak punya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tuhan Yesus tiba-tiba mengirimkan suatu gembala sidang. Dan gembala sidang ini saya nggak kenal. Saya nggak kenal siapa-siapa. Dan Tuhan Yesus ngomong dan berbicara kepada gembala sidang ini, sekolahkan Rio sampai selesai. Misalnya kita ketemu, kenal juga enggak, dan akhirnya saya bisa diberkati oleh beliau, dan saya bisa kuliah, Bapak Ibu. Saya bisa kuliah di bulan depan di satu STT di Jakarta, puji Tuhan. Dan akhirnya saya bisa berteduh sekarang di tempat ini, saya bisa menyaksikan kebesaran Tuhan, dan saya berdoa, Tuhan, saya mau kuliah, Tuhan. Laptop ini gimana? Karena kan karena masa pandemi ini kan saya harus kuliah pakai laptop. Tuhan, tolong saya dalam nama Yesus kirimkan mujizat. Dan ada satu ibu yang Tuhan gerakan, lagi-lagi saya nggak pernah kenal saudara. Itu dari ibu yang dari Malaysia. Halo ibu, kalau saat ini menonton, terima kasih banyak atas berkatnya. Ia mengirimkan uang sekian juta untuk membelikan laptop. Dan saya pakai ini, laptop ini yang saya pakai tadi, itu adalah laptop mujizat Tuhan. Seluruhnya Tuhan atur sampai di mana Bapak Ibu Saudara, saya dulu nggak sekolah, pengemis di jalan, kerja di Tanah Abang sebagai sales. Yang penting halal, Bapak Ibu Saudara, kuli panggul. Yang penting saya bisa dapat makan, saya bisa ke gereja. Sampai saat ini Tuhan angkat saya menjadi kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa petik dari kesaksian ini? Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan terutama kepada seluruh anak-anak muda dimanapun berada, kasih Kristus mau menyertai kamu dimanapun Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah sedetik pun engkau tinggalkan Tuhan Yesusmu demi apapun. Jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan Yesusmu demi apapun, demi harta, demi tahta, demi wanita atau apapun itu. Kau jual imanmu. Saya bilang itu adalah hal yang sangat bodoh. Engkau harus memperjuangkan imanmu sampai kamu berpulang ke rumah Tuhan, sampai kamu mendapatkan mahkota yang Tuhan telah kasih upahnya kepada kamu. Itu saya mau kasih pesan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat kehidupan saya, di mana saya harus beriman, saya selalu mau percaya Tuhan agar saya selalu sampai garis akhir dalam kehidupan saya. Itu saja yang boleh saya saksikan pada saat hari ini. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan, kita berdoa bagi seluruhnya. Saya berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat pada malam hari ini. Engkau Allah yang sangat mulia, Engkau ajaib dimanapun berada Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan umat-umat-Mu, di mana Tuhan hamba 9 tahun yang lalu pernah ke surga dan neraka, dan hamba pernah menghampiri lautan api, di mana lautan api itu yang sangat mengerikan. Tuhan Yesus, teguhkanlah saudara-saudara kami di maupun berada di seluruh Indonesia, di Eropa, di Asia. Kau teguhkan dalam nama Yesus imannya Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus dia tidak akan tergoyahkan. Yang punya masalah Tuhan akan legakan, Tuhan akan bukakan jalan. Saya percaya dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan setiap permasalahanmu Tuhan akan dengar. Bapak Ibu Saudara, setiap sakit penyakitmu Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan dengar, Tuhan akan sembuhkan dalam nama Yesus. Sepakat dengan kuasa dalam nama Yesus, sembuh, tidak sakit-sakitan, berjalan naik, bukan turun menjadi kepala, bukan ekor. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang, siapapun yang iman lemah, ayo baca Alkitab, ayo ambil penyembahan, ayo ambil hadirat Tuhan. Ketika kita masuk yang namanya hadirat Tuhan, Tuhan akan melegakan engkau, Tuhan akan melegakan setiap permasalahanmu. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita banyak permasalahan, ayo ambil gitarmu, ayo ambil kecapimu, ayo kau menari, kau berkata kepada Tuhan, aku punya masalah sedemikian rupa, kau harus bicara kepada Tuhan, apapun itu dengan kesederhanaan hidupmu, dengan apapun itu, kau harus datang kepada Tuhan, Tuhan akan melegakan, Tuhan Yesus akan membukakan pintu kelegaan kepadamu. Tuhan juga bilang, siapapun juga, saudara-saudara dimanapun berada, Tuhan bilang, kalau engkau sedang punya masalah di dalam keuangan,
kalau Engkau mempunyai usahamu bangkrut karena corona ini, usahamu bangkrut karena COVID-19 ini, mari ambil penyembahanmu, ambil saat teduhmu, ambil segala penyembahanmu yang menjadi dupa yang naik di hadapan Tuhan, sehingga ketika dupa itu naik, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau mencium yang wangi-wangian penyembahan dari hidupmu. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus cinta Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara, asal Bapak Ibu Saudara mau bersama Tuhan Yesus Kristus. Bapak surga, hari ini terima kasih setiap pendengaranmu, setiap hadiratmu, Tuhan nyatakan kepada saudara-saudara kami dimanapun berada, yang menyaksikan setiap tayangan ini. Biarlah siapapun yang tidak percaya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus setelah mendengarkan saksian ini, dia boleh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Akan sampai selama-lamanya, siapapun yang hatinya Tuhan sekeras batu, dalam nama Yesus hamba berkatakan, kalau engkau bisa menginjili hamba, Tuhan yang sama yang saya sembah, Tuhan akan menginjili engkau, saudara-saudara yang belum terima Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasanya luar biasa. Kami hembuskan setiap kuasa Allah, Roh Kudus bekerja. Dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih Bapak pada malam hari ini. Kalau boleh hamba live streaming di channel Yusuf Manugulu, Tuhan, kami percaya Tuhan channel ini untuk membesarkan nama Tuhan kami. Tuhan, tidak ada sedetik pun untuk mengambil kemuliaan kami. Biarlah Engkau semakin besar, kami semakin kecil Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia, sehingga kekidian-Mu ada dalam bangsa kami, sehingga kekuatan-Mu, kemuliaan-Mu ada di bangsa kami, sehingga miliaran jiwa diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Hamba serahkan doa kami Bapa, hamba serahkan setiap pergumulan kami, hamba serahkan setiap mezbah kami dalam tangan-Mu Bapa. Setiap mezbah kami yang kami naikkan pada malam hari ini, dengarlah dari surga-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih yang telah menyaksikan tayangan ini. Mari siapapun yang bertanya, terima kasih Bapak. Saya minum dulu ya Bapak Ibu. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan, teman-teman, kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Mas Rio, sehingga dia yang tadinya tidak suka kepada Tuhan Yesus, tapi kasih Tuhan begitu luar biasa kepada dia, dan juga kesaksiannya yang mengajak dan mengetuk setiap hati yang menyaksikan acara ini untuk benar-benar mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, supaya jangan sampai kita berada di tempat yang kita sangat tidak inginkan, ya, di tempat penghukuman, karena upah dosa adalah maut. Jadilah manusia yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Jika engkau sudah diselamatkan, terus hidup dengan dasar daripada kebenaran firman Tuhan, setia mencintai Tuhan, dan terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, supaya apa yang sudah kita saksikan, di mana kita satu kali kelak akan masuk di dalam kerajaan Tuhan yang begitu luar biasa, dan kita akan pesta bersama di sana, pesta di dalam sukacita yang begitu luar biasa. Dan saya ingin katakan kepada kita semua, pada saat kita masuk di dalam kerajaan surga, dari ujung rambut sampai kaki kita akan merinding di dalam kebahagiaan. Karena itu kerajaan yang tidak terkatakan, kerajaan yang dipenuhi dengan kebaikan, dengan lautan kebaikan. Persiapkan dirimu, teman-teman, saudara-saudara, engkau yang sudah terima Tuhan Yesus, persiapkan dirimu, engkau ditunggu, engkau adalah putra mahkota. Tadi Rio sudah mengatakan bahwa dia diperlakukan seperti pangeran, sebagai anak seorang raja, dan memang itu adalah firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, luar biasa, kesaksian yang sangat-sangat dahsyat, kesaksian yang begitu luar biasa. Saya mendengarnya juga sangat diberkati. Saya terus berdoa supaya apa yang disampaikan itu benar-benar bisa menjadi rema dan hidup di dalam roh saudara.